Video ini teruntuk para UMKM yang butuh modal tapi nggak mau terjerat riba. Tonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dendi Herdianto. Channel akan bahas soal bisnis, marketing, keuangan, dan topik-topik seputar ekonomi syariah. Nah, di video kali ini gue akan membahas bagaimana kemudian UMKM itu bisa mendapatkan modal yang nggak terpatok dari kur bank konvensional aja, yang dimana itu mengandung yang namanya bunga alias riba. Nah, apa saja sumber-sumber permodalan untuk UMKM supaya dia bisa jalan UMKM-nya, bisnisnya bisa growing, bisa running minimal ya. Minimal bisa running dulu. Modal bagaimana yang kemudian bisa didapatkan? Pertama, itu adalah dari kolega, ya dari teman, kerabat, ataupun kolega. Bagaimana mekanismenya? Bisa dengan perkongsian, atau dalam bahasa istilah fikih muamalah adalah dengan syirkah atau musyarakah gitu ya. Perkongsian seperti apa? Perkongsian adalah ketika kita nge-invest sebuah modal. Jadi si teman kita itu berinvestasi kepada kita dan men-chip in ya, atau menaruh modalnya ke bisnis kita. Nanti kita akan memberikan return kepada si teman kita atau kolega kita atau investor kita itu sekian persen sesuai dengan kesepakatan dalam syirkah atau musyarakah tersebut. Jadi kalau musyarakah, teman kita ngasih uang untuk chip in modal, nanti dia dapat semacam share atau saham, lalu kita pun juga ikut chip in, ikut naruh modal, sehingga kita juga dapat presentasi sahamnya gitu ya. Tentunya kesepakatan atas jumlah share-nya itu tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak. Atau kalaupun kita nggak pengen dapetin share-nya atau nggak dengan mekanisme musyarakah ya, misalkan kita benar-benar nggak punya uang banget nih ya, maka kita bisa menggunakan skema yang disebut sebagai mudharabah. Nah, skema mudharabah ini adalah ketika memang kita purely menjalankan bisnisnya. Kita benar-benar nggak punya uang, kita nggak chip in uang ya terhadap bisnis kita minta bantuan modal dari orang lain. Nah, ketika kita minta bantuan modal ke orang lain, ke kolega, ke teman, kerabat, atau siapapun lah itu, kemudian dia naruh, Nah, ketika kita menjalankan bisnisnya, dia mendapatkan return terbagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Ya, ini istilahnya adalah mudharib. Mudharib itu adalah orang yang orang yang bekerjanya, orang menjalankan usahanya, sedangkan sohibul mal adalah si investornya. Nah, sohibul mal dapat berapa, mudharibnya dapat berapa, itu sesuai dengan kesepakatan. Tapi biasanya mudharib mendapatkan persentase lebih besar ketimbang si sohibul mal. Jadi misalkan kalau ada 100%, 40%-nya sohibul mal, mudharibnya 60%. Umumnya demikian. Tapi sangat-sangat fleksibel ya, bisa berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan. Yaitu konsep mudharabah. Jadi yang satu ngasih modal, yang satu bekerja atau menjalankan bisnisnya. Kalau musyarakah, sama-sama keduanya chip in modal. Gitu ya. Itu kalau dari sisi permodalan ke privat, ke kolega, atau ke teman, atau ke rekan kerja, atau siapapun lah yang teman-teman bisa akses permodalannya. Ya. Yang kedua adalah ke lembaga keuangan syariah. Nah, tapi kalau lembaga keuangan syariah biasanya bentuknya bukan permodalan dalam konteks adalah chip in usaha ya. Kebanyakan mereka tuh dalam dalam membantu UMKM itu bentuknya pembiayaan. Pembiayaan seperti apa? Misalkan kita butuh apa nih? Kita adalah seorang pedagang bakso gitu ya. Nah, kita butuh apa? Kita butuh gerobak baksonya, kita butuh bahan-bahannya. Nah, lembaga keuangan syariah biasanya akan membiayai untuk penyediaan gerobaknya. Jadi dia sediakan gerobaknya, dia fasilitasi, kemudian si UMKM itu tinggal mencicil kepada si lembaga keuangan syariahnya. Misal, saya butuh gerobak bakso harganya 10 juta, let's say ya, gue nggak tahu harga detailnya berapa, katakan 10 juta. Nah, 10 juta ini kemudian diajukanlah ke BPRS. Nah, dari BPRS kemudian akan membeli gerobak baksonya itu seharga 10 juta tadi, lalu kemudian dijual kembali kepada si UMKM. UMKM itu akan membayar kepada si BPRS dengan cara dicicil. Nah, biasanya tentunya ada marginnya ya, jadi si BPRS akan menaikkan misalkan katakanlah jadi 11 juta ya. Nanti si UMKM akan nyicil misalkan 1 juta per bulan selama 11 bulan. Dan itu fix ya, flat. Nggak ada perubahan tiba-tiba, nggak ada harganya tiba-tiba ke floating gitu ya. Kayak bunga kan kadang-kala bisa ke floating ya. Nah, kalau dalam Islam itu nggak boleh ada floating seperti itu. Jadi harus fix ya, harus fix sesuai dengan kesepakatan harganya. Nah, itu akan lebih memudahkan UMKM ketika dia butuh working capital atau
modal kerja dalam bentuk aset tersebut gitu. Jadi dia dia memiliki asetnya dan dia bisa miliki tanpa harus ngeluarin cash di awal sejumlah yang banyak. Dia bisa nyicil kepada lembaga keuangan syariah, baik ke BPRS ataupun ke BMT, sehingga cash flow-nya bisa lebih terjaga. Dia bisa membayar itu sejalan dengan bisnis yang ia lagi running nih. Oke. Nah, atau yang kemudian bisa dengan menggunakan wakaf produktif. Ya, jadi teman-teman datang ke lembaga wakaf, sampaikan proposal bisnisnya, lalu kemudian jikalau memang disepakati nanti akan ada semacam wakaf produktif. Jadi si lembaga wakaf akan memberikan yang namanya aset wakaf kepada si UMKM. Katakan tadi gerobak bakso itu bentuknya aset wakaf, ya. Jadi ketika dia ngasih aset wakaf berupa gerobak bakso tersebut, nah artinya gerobak bakso itu harus dimanfaatkan, diproduktifkan, nanti akan ada bagi hasil yang akan diberikan ke si lembaga wakaf. Ya, tentunya lembaga wakaf ini nggak mengambil semuanya. Biasanya lembaga wakaf itu akan mengambil sebagian, ya, kalau nggak salah di aturan BWI itu sekitar 10% maksimal. Nanti sisanya dia akan salurkan kepada si penerima manfaat. Jadi kebermanfaatan dari gerobak bakso tersebut, ya, teman-teman bisa manfaatkan. Selain teman-teman mendapatkan keuntungan duniawi, juga mendapatkan keuntungan ukhrawi. Kenapa? Karena teman-teman ikut membantu untuk memberikan manfaat kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena memang tugas lembaga wakaf adalah menyebarkan produktivitas dari wakaf ini ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Tapi tentunya kalau lembaga wakaf ini biasanya akan lebih strict ya, karena yang namanya aset wakaf dia nggak boleh habis. Makanya ketika ketika UMKM itu mengajukan proposal, biasanya akan didetailkan dulu, diteliti dulu sama lembaga wakaf. Kalau worth it akan dikasih wakaf produktifnya, kalau enggak ya akan di skip ya, karena akan sangat strict lah kalau ke lembaga wakaf gitu ya. Jadi kurang lebih itulah tiga skema ya. Satu skema mudharabah atau musyarakah ya, ke kolega, ke teman, ke keluarga dan sebagainya. Atau pakai skema pembiayaan, itu bisa ke lembaga keuangan syariah, bisa ke PRS atau ke BMT. Atau yang ketiga dengan menggunakan wakaf produktif ya. Dengan teman-teman pilih mana yang paling cocok buat teman-teman semuanya untuk permodalan bisnis teman-teman. Kalau ada yang mau teman-teman tanyakan, silahkan tulis aja di kolom komen ya. Apa yang teman-teman ingin tanyakan terkait permodalan kah, terkait dengan bisnis lah, terkait dengan akad-akad lah, bebas. Tanyakan apapun, nanti insya Allah jika ada kesempatan saya akan buatkan video-video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya gue lebih semangat lagi untuk bikin konten dan bisa mengedukasi lebih banyak orang, sehingga ilmu ini bisa bermanfaat bagi banyak orang insya Allah. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.